Halo teman-teman, saya Dinda Farah. Jadi kali ini saya akan berbicara tentang virus corona. Nah, pasti kita sudah aware atau sudah sadar dengan kondisi yang belakangan ini terjadi di seluruh dunia, tak terkecuali dengan negara kita sendiri, Indonesia. Bahkan, per tanggal 5 April 2020, kasus pasien positif corona di Indonesia telah bertambah jumlahnya mencapai 2.092 orang, 191 orang yang meninggal, dan 150 orang yang sembuh. Barangkali kita sudah sering kali mendengar atau melihat tentang info tentang COVID-19 yang disebabkan oleh infeksi virus corona baru. Namun mungkin juga ada beberapa dari kita yang belum sepenuhnya mengerti apa itu COVID-19. Bukannya menjadi waspada, dengan ketidaktahuan itu seringkali menimbulkan kepanikan atau ketakutan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita mengetahui secara lebih jelas lagi apa itu COVID-19 agar terhindar dari penularannya. Mengingat cepatnya proses penularan COVID-19 di seluruh dunia, maka Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Lalu apa itu virus corona? Virus corona adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Pada manusia, corona menyebabkan infeksi saluran pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit parah seperti MERS dan SARS. Virus corona yang paling terbaru ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini merupakan penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 tahun lalu, dan yang kemudian menjadi wabah. Nah, adapun gejala-gejala umum yang disebabkan dari COVID-19 ini seperti batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, dan mudah lelah. Orang yang sudah lanjut usia dan memiliki masalah medis seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung, dan diabetes biasanya lebih rentan terkena COVID-19. Nah, COVID-19 ini menyebar melalui percikan atau tetesan dari cairan yang keluar dari mulut maupun hidung saat seseorang sedang batuk ataupun bersin. Kemudian percikan tersebut jatuh ke benda yang tak sengaja orang lain pegang, lalu orang itu menyentuh area wajah seperti mata, hidung. Lalu ada beberapa dampak yang disebabkan dari COVID-19 ini seperti melambung tingginya harga bahan pokok di pasaran, menurunnya wisatawan yang datang atau berkunjung ke Indonesia, dan banyak sekali orang yang kehilangan anggota keluarganya yang meninggal karena terkena virus COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berpartisipasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Adapun cara yang bisa kita lakukan sekarang adalah dengan cara rajin bercuci tangan, menjaga imunitas tubuh, dan berdiam diri di rumah, seperti belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan di luar rumah. Yuk sama-sama kita kerjakan di dalam rumah. Kenapa? Karena yang pertama itu untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 itu sendiri, dan yang kedua untuk memastikan kalau jumlah pasien positif corona di Indonesia jumlahnya tidak melebihi kapasitas rumah sakit yang tersedia di Indonesia. Jadi semua orang yang positif corona itu dia mendapatkan treatment yang seharusnya mereka dapatkan. Dengan berdiam diri di rumah, sedikit banyaknya pasti bisa membantu para tenaga medis yang bekerja dan berada di garis terdepan. Semoga teman-teman juga bisa selalu produktif, dan harus dipahami kalau ini semua adalah kerja kolektif. Jadi semuanya harus mempunyai sifat yang patuh terhadap masalah ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tidur yang cukup. Semoga masalah ini cepat selesai dan ditemukan obatnya, dan sampai bertemu secepatnya sampai kita boleh keluar dari rumah masing-masing. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.